Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah Natal anak sekolah minggu Jemaat Kalvari Malalayang 1, Jumat 11 Desember 2020 akan kita mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Kerja KPA 2020, dalam hal ini dibawakan oleh Enci Nova Lengkong. Kedua, kita masuk dalam ibadah yang dipimpin secara tunggal oleh Yang Kekasih Pendeta Meike Meita Selanokawet MTH. 3. Sambutan mewakili BPMJ Gemim Kalvari Malalayang 1, penyerahan bingkisan Natal, dan terakhir ucapan terima kasih. Demikianlah susunan acara untuk Natal Sekolah Minggu. Selanjutnya, kita akan mendengarkan ucapan selamat datang oleh Ketua Tim Kerja KPA 2020, Enci Nova Lengkong. Shalom, damai di hati. Yang kami kasihi Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus yang berada di Jemaat Gemim Kalvari, yang kami kasihi Komisi Pelayanan Anak, guru-guru sekolah minggu, dan yang kami banggakan adalah seluruh anak-anak sekolah minggu yang berada di kolom 1 sampai kolom 17. Puji syukur atas kasih dan anugerahnya sehingga kami anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1 boleh merayakan perayaan Natal dalam rangka menyambut kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Meskipun pada tahun 2020 ini, di tengah pandemi COVID-19, kita tidak dapat beribadah bersama-sama, kita tidak dapat berjabatan tangan, namun itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita dalam menyambut perayaan Natal ini. Sesuai dengan tema Natal KPA Sinode Gemim tahun 2020 yang mengusung tema kabar gembira, marilah kita sebagai orang yang percaya untuk membawa kabar gembira, memberitakan kelahiran Tuhan Yesus dimanapun kita pergi dan kita berada. Mewakili Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Kalvari, kami tim kerja KPA tahun 2020 mengajak kita semua untuk mengikuti perayaan Natal tahun ini, di mana pada tahun 2020 ini untuk pertama kalinya ibadah perayaan Natal anak sekolah minggu Gemim Kalvari dilaksanakan secara virtual. Sekali lagi kami menyampaikan selamat mengikuti ibadah Natal anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita masuk dalam acara kedua, ibadah yang dipimpin secara tunggal oleh Ibu Pendeta Meike Meita Selanokawet STH. Teman-teman, marilah kita beribadah dan memuji nama Tuhan. Adik-adik, guru-guru sekolah minggu dan orang tua, marilah kita memulaikan persekutuan ibadah merayakan Natal saat ini.
Mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan bersama selamat selamat datang. Marilah kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus, anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang. Saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam bahagia bagi kamu sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kamu. Salam bahagia juga bagimu, Tuhan Yesus memberkati dan mengasihimu. Amin. Amin. Disilakan duduk. Mari kita melakukan dalamnya hatiku. Kesadaran bahwa sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, maka saat ini marilah kita datang berdoa, membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang bertelut kepadamu. Kami memohon belas kasih-Mu bagi kami. Sebagai anak-anak, kami sering berontak terhadap orang tua kami dan banyak kali memaksakan kehendak kami. Tuhan Yesus, sumber pengetahuan kami, seringkali dalam tugas pelayanan kami, kecenderungan untuk melayani anak-anak kami lakukan karena terpaksa. Karena ingin dihargai, sehingga pelayanan terhadap anak-anak-Mu tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Keinginan untuk diperhatikan daripada memperhatikan menjadi hal yang lebih menonjol dalam pelayanan kami. Kami kurang peduli pada tugas pembimbingan dan pengajaran bagi perkembangan iman anak-anak yang kami layani. Ya Yesus Kristus, ampuni dan baharuilah kami. Bapa kami yang di sorga, tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu, kami datang kepadamu mengakui semua kesalahan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang sangat mengetahui apa yang kami lakukan saat kami melayani anak-anak-Mu. Sesungguhnya kami masih lebih mementingkan menjaga jabatan dan kedudukan kami daripada menjaga anak-anak-Mu yang butuh pendampingan, pembimbingan dan pengajaran kami. Bapa kami mohon, ampunilah dan kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, dengarkanlah semua keluh kesah kami. Karena kami percaya dalam terang kuasa dan kasih-Mu yang mau lahir bagi kami,
maka pengampunan akan Engkau karuniakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan, kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bagi yang sudah mengaku dosa, berlakulah janji anugerah Tuhan kepada kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut berita anugerah Allah dengan melakukan bersama Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, berita tentang kelahirannya sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Karena itu, marilah kita dengarkan berita nubuatannya. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sakaria 9 ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem, lihat rajamu datang kepadamu, ya adil dan jaya, ya lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Anak-anak dan saudara-saudara sekalian, saat ini mari kita memasang lilin yang sudah disediakan sebagai tanda kesetiaan kita yang mau menantikan dan menerima kelahirannya untuk menjadi terang bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Kami mau dan siap menyalakan lilin-lilin ini karena kami ingin terang Yesus Kristus menjadi terang bagi kami dan bagi semua orang.
syahdu. Sesungguhnya jadilah terang bagi kami menurut kehendak-Mu. Amin. Malam yang indah, cahaya bintang terang, terdengar nyanyian sorga menyambut penebus. Di malam Natal penuh bahagia, semua kesukaan datang di malam Natal kudus. Selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal teman semua. Damailah semua di malam ini, dan puji Dia yang telah datang. Saat ini kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saat ini kami masih boleh lagi beribadah bersama di rumah-rumah kami masing-masing untuk merayakan Natal Yesus Kristus dalam persekutuan Komisi Pelayanan Kategorial Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Kalvari Malalayang 1. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati kami dengan sukacita. Berikanlah juga kami kemampuan untuk dapat memahami cerita firman-Mu ya Tuhan, sehingga sebagai anak-anak kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Sebagai guru dan orang tua, kami dimampukan untuk dapat mengajarkan kebenaran firman Tuhan berdasarkan kebenaran firman dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saat ini mari kita mendengarkan bagian pembacaan Alkitab dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka,
dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom. Puji Tuhan, adik-adik, juga guru-guru sekolah minggu dan keluarga yang ada di rumah. Hari ini kita boleh merayakan lagi Natal Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau Enci mulia ini adik-adik, luar biasa penampilannya hari ini ya. Mengenakan baju yang bagus, sepatu yang bagus. Ada yang Encik lihat pakai bando, ini dia Kang. Semua berpesta merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sama dengan teman-teman kita adik-adik. Nah, kita lihat ada juga teman-teman kita. Ada Yani, ada yang bernama Melki, ada Rani, dan juga Lydia. Nah, adik-adik mereka sangat senang waktu baru selesai dari ibadah Pondok Gembira. Walaupun dalam masa-masa pandemi mereka mengenakan masker, tetapi mereka sangat senang. Karena mereka juga mau merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, dalam perjalanan itu mereka mulai mempercakapkan kira-kira seperti apa ya kita hendak merayakan Natal. Nah, karena itu sampai di rumah Yani, mereka meminta Ibu Yani untuk menceritakan kepada mereka bagaimana sebenarnya kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang sudah kita dengarkan dalam bagian pembacaan firman Tuhan Injil Lukas pasal 2
ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Bahwa pada satu ketika di Kekaisaran Romawi memerintah seorang kaisar yang bernama Agustus. Nah, Kaisar Agustus ini kemudian memerintahkan semua orang yang ada di wilayah kekuasaannya harus pulang kembali ke kampung halaman mereka supaya didaftarkan nama mereka. Nah, adik-adik, demikianlah juga seorang pemudi yang taat kepada Tuhan yang bernama Yusuf dan Maria kembali pulang ke kampung halaman mereka. Nah, adik-adik, saat itu mereka tinggal di Nazaret, di daerah Galilea. Dan mereka harus pulang ke Yudea, ke kampung halaman mereka di Bethlehem. Jadi mereka harus menempuh perjalanan yang sangat jauh. Saat itu adik-adik, Ibu Maria ini sedang dalam keadaan mengandung. Nah, setelah menempuh perjalanan yang panjang, tibalah mereka di kota Bethlehem di daerah Yudea. Tetapi karena waktu itu semua orang harus kembali pulang ke kampung halaman mereka, maka ternyata penginapan yang ada di kota Bethlehem sudah menjadi penuh. Nah, adik-adik, bayangkan seorang Ibu Maria yang dalam persiapan untuk melahirkan, tetapi tidak ada lagi tempat di rumah penginapan. Yang tersisa hanyalah sebuah tempat untuk orang-orang waktu itu mengikatkan atau membawa hewan-hewan tunggangan mereka, entahkah itu kuda ataupun unta. Nah, tinggal di situ tempat yang tersisa. Tidak ada lagi tempat yang lain. Nah, adik-adik, di tempat itulah Ibu Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Kristus. Anak laki-laki yang dilahirkan di tempat menitipkan hewan diletakkan di palungan setelah Ibu Maria membalut dengan kain lampin. Nah, adik-adik, palungan itu adalah tempat untuk menaruh atau meletakkan makanan dari hewan-hewan yang ada. Jadi adik-adik bisa bayangkan ya, kalau adik-adik tanya mama papa, kita lahir di mana, Kang? Nah, paling mama papa bilang, oh di rumah sakit ini. Itu udah persiapkan bagus-bagus. Tetapi Tuhan Yesus lahir di tempat binatang atau di kandang hewan dan hanya dibungkus lampin, diletakkan di dalam palungan. Nah, adik-adik, di sekitar daerah itu ada para penggembala yang tinggal di padang untuk menggembalakan ternak mereka. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lahir, ada malaikat Tuhan yang turun dari sorga menjumpai para gembala di padang. Mereka sangat ketakutan. Wah, ada malaikat yang datang menjumpai untuk menyampaikan peristiwa kelahiran Yesus. Kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, adik-adik, betapa senangnya para gembala karena mereka mendapat kesempatan berjumpa dengan malaikat Tuhan untuk menerima pemberitahuan pertama tentang lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Walaupun semula mereka sangat ketakutan, tetapi setelah mendengar berita yang gembira, mereka bergegas untuk pergi ke tempat di mana bayi Tuhan Yesus dibaringkan. Nah, adik-adik,
bayi Yesus yang dibaringkan di dalam palungan. Dialah yang kemudian akan menebus dosa-dosa dunia dan manusia. Dan itu adik-adik sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya ketika Dia menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan di atas kayu salib. Tetapi Yesus tidak tinggal tetap dalam kematian. Dia kemudian bangkit di hari yang ketiga. Dan ini adik-adik memberikan jaminan kepastian bahwa sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kita dianugerahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan saat ini kita mau belajar yang pertama bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh-sungguh Dia telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia, lahir pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus. Karena itu kelahiran Tuhan Yesus bukan cerita dongeng. Yang kedua, Tuhan Yesus lahir dan dibaringkan di dalam palungan untuk menjadi tanda atau simbol kesederhanaan. Bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia dalam segenap kesederhanaan di dunia yang penuh dengan dosa untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang ketiga, kelahiran Tuhan Yesus disampaikan malaikat kepada para penggembala. Waktu itu gembala-gembala dianggap orang-orang yang tidak layak, yang boleh sama-sama dengan masyarakat umum. Tetapi justru mereka yang mendengar berita kelahiran Tuhan Yesus pertama kali yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Artinya bahwa berita keselamatan, berita pembebasan dari belenggu dosa melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus adalah berita kesukaan untuk semua orang. Nah adik-adik, yang keempat, berita kelahiran Yesus bukan membawa ketakutan, tetapi sekali lagi berita kesukacitaan. Lahir Yesus Kristus Sang Penebus dosa. Karena itu Natal Tuhan Yesus Kristus kita rayakan sebagai pesta iman. Jadi biar ada wabah corona, tetapi kita merayakan Natal meskipun dengan menggunakan masker, meskipun adik-adik ada di rumah masing-masing, tetapi kita tetap menikmati kesukacitaan merayakan Kristus Sang Penebus dosa telah datang menjumpai kita di dalam dunia dan yang telah menyelamatkan kita. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah naik ke surga dan akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Maka marilah kita menjadi anak-anak yang mau taat dan setia untuk mengikut Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Amin. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah lahir, bahkan Dia sudah memberi dirinya menjadi berkat dan sumber keselamatan bagi kita semua. Karena itu mari kita beri kehidupan kita sejak masih usia sekolah minggu sebagai tanda kita juga mau menjadi berkat untuk banyak orang. Sementara memberikan persembahan atau menyiapkan persembahan, mari kita melakukan bersama Orang Majus Datang. Orang Majus datang, bawa persembahan. Orang temannya namun mereka berikan persembahan terbaik diberi bagi Raja Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Persembahan terbaik, ini hatiku.
kasih-Mu Yesus. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena sebagai anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, juga orang tua, kakak beradik di rumah, saat ini kami boleh bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan penebus dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk mau mengiring Engkau menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan setia, yang dalam masa-masa menghadapi wabah virus corona dalam segenap keterbatasan, kami tetap memiliki semangat, kami tetap bersukacita, berpesta iman, menyaksikan tentang kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Lindungilah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari virus corona ini. Lindungilah juga orang tua kami, mama papa, oma opa, kakak adik, tapi juga guru-guru sekolah minggu. Biar kiranya Tuhan kami boleh diselamatkan dan pada waktu-waktu ke depan kami boleh berjumpa lagi, kami boleh berkumpul lagi satu dengan yang lain dalam persekutuan-persekutuan ibadah sekolah minggu, pondok gembira maupun ibadah-ibadah yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah juga pelayan anak sekolah minggu, Penatua Engku Oi bersama dengan komisi yang ada, supaya mereka tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan panggilan kerja pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Tuhan, kami juga ucapkan syukur karena Tuhan sudah berkenan untuk memakai tim kerja perayaan Natal anak sekolah minggu Jemaat Gemim Kalvari, ketua, sekretaris, asisten bendahara, bahkan anggota. Kami percaya segenap jeripaya dari tim kerja itu tidak akan menjadi sia-sia. Begitu juga kakak-kakak, tim multimedia, Bapak Kostor, pegawai gereja yang sudah memberi diri untuk melayani kami melalui talenta yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan senantiasa memberkati kerja pelayanan gereja Tuhan, baik di Jemaat Gemim Kalvari, bahkan sampai ke penjuru dunia, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami mau menopang kerja pelayanan gereja melalui persembahan yang kami siapkan. Kami percaya apa yang sudah kami persiapkan sebagai persembahan syukur boleh dapat dipakai untuk menopang kesaksian gereja Tuhan di Jemaat Kalvari bahkan sampai ke penjuru dunia. Meskipun kami masih kanak-kanak, tapi biarlah Tuhan Engkau menolong supaya kami juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepadamu, Allah yang hidup, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang kita semua untuk berdiri. Untuk mengakhiri ibadah, mari kita melakukan bersama Gita Sorga Bergema.
sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Sang Ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Pergilah dan siarkanlah kabar gembira tentang Yesus Kristus. Jadilah terang dan jadilah berkat bagi teman-temanmu dan bagi semua orang. Terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus akan selalu memberkati dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikian ibadah, Tuhan memberkati kita. Demikianlah perayaan Natal anak-anak sekolah minggu Gemim Kalvari Malalayang 1 boleh berakhir dengan segala baik. Kami semua mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Pendeta Meike Meita Selano Kawet yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat akan memberkati Ibu Pendeta dan keluarga. Saat ini kita akan masuk dalam sambutan dan mewakili BPMJ Gemim Kalvari Malalayang 1 akan dibawakan oleh Penatua Anak Bapak Royke Mandolang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini orang semua boleh beribadah menyambut Natal Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Memang tidak biasanya kita lakukan seperti ini. Biasanya adik-adik kalau ibadah seperti ini ada di gereja bersama dengan teman-teman dari kolom 1 sampai dengan kolom 17. Bersama juga dengan guru-guru, bahkan ada orang tua yang datang. Nah, saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing karena COVID yang sedang melanda di daerah kita. Dan walaupun demikian tidak membuat semangat kita luntur untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tetap semangat untuk beribadah dimanapun kita pergi dan berada, walaupun beribadah dari rumah. Dan marilah adik-adik kita terus berdoa kepada Tuhan supaya orang beribadah cuma kali ini, bahkan yang terakhir cuma kali ini beribadah seperti ini. Kita berdoa supaya Tuhan lewat kuasanya ini COVID ini boleh hilang. Dan kalau Tuhan berkenan, tahun depan kita beribadah di gedung gereja, berkumpul bersama-sama, beribadah memuji Tuhan. Nah, oleh karena itu,
Adik-adik yang dikasih Tuhan, biar kita tetap semangat, jangan takut dengan COVID ini. Kita berharap, kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyertai kita. Asalkan jangan lupa kita tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Biar kita semua lakukan itu untuk menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga teman-teman kita, menjaga siapapun supaya tidak saling menulari, tidak tertular dengan virus ini. Dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Kalau selesai ibadah ini adik-adik, nanti ketika kita menjalani kehidupan selanjutnya harus hati-hati, tetap mengandalkan Tuhan. Demikian sambutan dari engku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bapak Roy Kemandolang. Kita masuk dalam penyerahan bingkisan Natal yang nanti akan diserahkan oleh Enci Ati. Diundang kepada Ibu Pendeta. Ucapan terima kasih nanti akan dibawakan oleh Enci Ati. Shalom. Ucapan terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih-Nya sehingga perayaan Natal Anak Sekolah Minggu Gemim Kalvari Malalayang 1 boleh selesai dengan segala baik. Ucapan selanjutnya kepada BPMJ Gemim Kalvari. Terima kasih juga kepada Penatua Anak dan seluruh Komisi Pelayanan Anak yang sudah mempercayakan tim kerja KPA tahun 2020 sebagai pelaksana kegiatan Natal tahun ini. Terima kasih kepada tim multimedia Gemim Kalvari yang sudah membantu tim kerja dalam setiap tayangan sekolah minggu, bahkan tayangan Natal ini. Terima kasih juga kepada seluruh orang tua yang selalu mendampingi anak-anak, yang selalu setia menonton ibadah sekolah minggu sampai ibadah perayaan Natal hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Terima kasih juga untuk semua pihak yang sudah membantu tim kerja KPA tahun 2020 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan akhirnya, atas nama Komisi Pelayan Anak Gemim Kalvari Malalayang 1, kami tim kerja KPA 2020 menyampaikan terima kasih untuk boleh terselenggaranya kegiatan Natal ini. Tuhan Yesus selalu menolong kita semua. Shalom.